Sabah. Bab 126, semua orang menundukkan kepala. Memerintahkan Nico untuk membuang mayat Ike Bravo dan lelaki tua bermarga Andilet, Aiden perlahan menatap semua orang di aula dan berkata dengan ringan, semuanya, apakah masih ada yang menginginkan cairan kehidupan? Semua orang saling memandang, tidak ada yang berani berbicara. Wajah Aiden Samson berubah drastis, dan dia patah hati. Dia berdiri lebih dulu, dengan senyuman tersanjung di wajah gemuknya. Tuan Aiden bercanda, kami sebenarnya semua ditipu oleh Draco dan yang lainnya, jadi kami terobsesi dengan farmasi Greenby. Tolong maafkan saya. Meskipun sebagian besar orang di sini tidak mengambil tindakan terhadap Isabella, mereka sedikit banyak secara diam-diam mengambil tindakan terhadap Greenby Pharmaceutical. Jika orang-orang ini tidak melakukan manipulasi rahasia terhadap distributor dan mitra bahan obat Greenby Pharmaceutical, bagaimana mungkin Greenby Pharmaceutical terputus dari rantai modalnya hanya dalam beberapa hari, dan personel penelitian dan pengembangannya akan bangkrut? Dengan Aiden Samson yang memimpin, tak lama kemudian semua orang di aula dengan cepat menjauhkan diri dari keluarga White. Tuan Aiden, saya, Changbai Pharmaceutical, selalu memiliki hubungan baik dengan Greenby Pharmaceutical dan selalu menjadi mitra setia. Namun, kali ini saya benar-benar tergoda oleh Alden dan yang lainnya untuk melakukan kesalahan seperti itu. Pria parubaya kurus itu juga berdiri dan menjelaskan. Isabella tiba-tiba mencibir dan berkata dengan ringan, Tuan Gao, rantai modal Greenby Pharmaceutical terputus, kan? Itu karena hutangmu belum terbayar, kan? Wajah CEO itu suram. Ketika dia melihat Aiden mengerutkan kening, dia buru-buru menepuk dadanya dan berkata, Tuan Aiden salah paham. Saya baru saja menyerahkan dananya beberapa hari yang lalu, jadi saya akan meminta Departemen Keuangan untuk mengalokasikan uang itu segera. Ngomong-ngomong Pak Aiden, pembayaran terakhir harusnya 30 juta ya? Isabella tertegun dan sedikit bingung, bukankah seharusnya 15 juta? Haha, Tuan Aiden, Anda sopan sekali. Uang tambahan itu akan digunakan sebagai permintaan maaf saya kepada Tuan Aiden. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Isabella menyesalinya, dia segera menelepon dan memerintahkan Departemen Keuangan untuk melakukan pembayaran. Melihat ini, Aiden meliriknya dan tidak berkata apa-apa, orang ini berada di jalur yang benar. Melihat ini efektif, semua orang terlihat jelek, terlepas dari apakah mereka berhutang uang kepada Greenby Pharmaceutical atau tidak, mereka semua mulai menelepon dan memerintahkan Departemen Keuangan untuk mentransfer uang ke Greenby Pharmaceutical. Di antara mereka, Aiden Samson, yang sebelumnya menentang Aiden, langsung membayarnya 20 juta, sedangkan sisanya kurang dari 10 juta. Dibandingkan dengan uang, orang-orang ini lebih peduli dengan kehidupannya sendiri. Pada saat yang sama, Farmasi Greenby, kantor keuangan. Saat ini, hanya ada 2 orang yang tersisa di Departemen Keuangan Greenby Pharmaceutical, seorang manajer umum keuangan dan seorang asisten. Manajer umum keuangan bernama Rea Yang, dan dia adalah seorang veteran dari Greenby Pharmaceutical. Dia bertarung di dunia bersama Isabella, dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Isabella. Dia juga memiliki perasaan yang mendalam terhadap Greenby Pharmaceutical, jadi Greenby Pharmaceutical berada di ambang kebangkrutan, dia tetap tidak pergi. Adapun asisten kecilnya, dia memiliki pikiran yang sederhana dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Rea Yang. Melihat Rea Yang belum pergi, dia bersikeras untuk tinggal di sini untuk menemaninya. Dorothy, kamu tidak harus masuk kerja besok. Rea yang berdiri di dekat jendela, melihat ke arah perusahaan, dan tiba-tiba cuaca menjadi sangat dingin, dan dia tidak tahu bagaimana rasanya. Ah, saudari Yang, apakah kamu akan pergi? Dorothy duduk di depan komputer dan membalik-balik halaman web, mengerutkan kening dan bertanya. Saya, Rea yang berkata dengan suara yang dalam, Tuan Aiden belum kembali, saya akan menunggu. Dorothy tampak agak jelek dan berkata, Saudari Yang, Departemen Litbang dan Departemen Penjualan hampir pergi. Hutang keuangan perusahaan hampir 50 juta, dan saluran penjualan kami juga telah diblokir, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan juga telah diblokir. Jika lisensi farmasi kami diblokir, Greenby Pharmaceutical akan benar-benar mendapat masalah. Kakak Yang, ayo pergi juga. Rea Yang tersenyum, mengeluarkan 5.000 dolar dari tasnya, dan berkata, ini gajimu bulan ini, kembalilah. Dorothy menggigit bibirnya tetapi tidak menjawabnya, dan berkata dengan suara yang dalam, Saudari Yang, aku tidak bisa menerima uang ini. Dia diam-diam berdiri dan mengemasi barang-barangnya, menatap Rea Yang lagi, dan berkata dengan suara yang dalam, Saudari Yang, kamu harus ikut denganku. Saya mendengar dari manajer Ike dan yang lainnya bahwa grup Regen telah memburu semua orang kita. Musuh kita terlalu banyak dan terlalu kuat pada satu waktu. Kecuali keajaiban terjadi, Greenby Pharmaceuticals akan hancur. Rea yang menatapnya dalam-dalam dan tiba-tiba tersenyum dan berkata, mungkin keajaiban akan terjadi.
Sebuah keajaiban, gumam Dorothy, lalu menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk pergi. Namun detik berikutnya, sistem akuntansi tiba-tiba menyala. Mesin faks secara otomatis mencetak slip pengiriman uang. Keduanya tercengang, apa yang terjadi? Apakah keajaiban benar-benar terjadi? Rea yang menekan kegembiraan batinnya, mengambil tagihan dan melihatnya, wajahnya langsung menunjukkan ekstasi. Sebuah keajaiban benar-benar terjadi. 30 juta, Changbai Pharmaceutical memberi kami pembayaran 30 juta. Ah, Dorothy sepertinya belum pulih dan bergumam, bukankah Changbai Pharmaceutical berhutang 15 juta kepada kita? Sebelum dia dapat menghilangkan keraguan di benaknya, tiba-tiba sistem akuntansi komputer mulai berbunyi bip dengan keras. Ding ding ding. Slip pengiriman uang pada mesin faks juga mulai dicetak secara otomatis. Dorothy tampak terkejut dan tanpa sadar menerima serangkaian pesanan pengiriman uang, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Legend Industrial, kirimkan 10 juta. Smith Real Estate, kirimkan 20 juta. Erlang Entertainment, kirimkan 30 juta. Mendengarkan laporan Dorothy, Rea yang tampak linglung dan sangat terkejut. Tampaknya perusahaan-perusahaan ini tidak memiliki urusan bisnis dengan Green Bee Pharmaceutical, bukan? Apa yang terjadi? Villa setengah gunung, aula bunga. Aiden memandang bos yang penuh hormat dengan ekspresi acuh tak acuh dan memerintahkan kepada Nico, patahkan kaki orang-orang yang mengancam saudara perempuanku dan usir mereka. Nico menanggapi dan berjalan ke arah seorang pria gemuk, dengan tatapan ketakutan di matanya, dia menendang kakinya dengan bang-bang dan melemparkannya keluar seperti sampah. Beberapa orang yang tersisa yang pergi ke Green Bee Pharmaceutical untuk menyusahkan Isabella penuh dengan kebencian. Meskipun ada pengawal yang melawan, itu tidak berhasil. Kaki dan kaki mereka dipatahkan oleh Nico dan mereka diusir dari aula. Setelah melakukan semua ini, Aiden memandangi kerumunan yang diam dan berkata dengan tenang, ini pertama dan terakhir kalinya saya memperingatkan Anda, jangan memprovokasi saya dan kerabat saya lagi, jika tidak, Anda akan kehilangan uang dan kaki. Semuanya, apakah kamu mengerti? Semua orang saling memandang, terintimidasi oleh kekuatan Aiden tetapi tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Jika mereka membuat marah orang gila ini, mereka akan kehilangan nyawa. Menarik napas dalam-dalam, semua orang tampak serius dan berkata serempak, ya, Tuan Aiden. Tentu saja, jika kamu tidak puas, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Tidak peduli seberapa sering kamu datang, aku akan menerimanya. Tapi jika aku mengetahui ada orang yang berani memperhatikan saudara perempuan dan kerabatku, aku akan membunuhnya. Christian Smith berdiri pada saat yang tepat dan membungkuk dengan hormat, Tuan Aiden adalah ahli seni bela diri dan tak terkalahkan. Bahkan jika kami berani dalam ambisi kami tidak akan berani memprovokasi Anda lagi. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, semua orang sedikit terkejut, wajah mereka berubah drastis, dan mata mereka menjadi lebih menakjubkan ketika melihat ke arah Aiden. Aiden ini sebenarnya adalah ahli seni bela diri. Bab 127, Daorusen. Tidak heran dia bisa dengan mudah membunuh ahli seni bela diri tua dari keluarga Andilet. Pada saat ini, hati semua orang terguncang, dan mereka tidak memiliki keinginan untuk membalas Aiden. Apa yang dipikirkan para ahli seni bela diri? Mereka tahu betul bahwa satu orang bisa menjadi makhluk tak terkalahkan dalam sebuah klan, dan itu adalah orang kuat yang berdiri di puncak. Aiden Samson sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat saat ini, hatinya penuh ketakutan, dan dahinya dipenuhi keringat, dia sebenarnya pernah menentang seorang Grandmaster sebelumnya. Anda tahu, seorang master tidak bisa dihina. Bahkan jika Aiden langsung membunuhnya di tempat sebelumnya, kematiannya akan sia-sia. Pada saat ini, ketika mereka memikirkan tentang pembunuhan Aiden terhadap Ike Bravo dan lelaki tua bernama Andilet, semua orang tidak lagi terkejut, wajar jika mereka dipukuli sampai mati setelah menyinggung makhluk tak terkalahkan tersebut. Seperti para tuan yang sudah lama berdiri, yang tidak memiliki puluhan atau ratusan nyawa di tangan mereka. Tapi masyarakat tidak selalu hidup dengan baik. Ketika mereka mencapai level ahli bela diri, bahkan pemerintah pun tidak mau putus dengan mereka dengan mudah. Kecuali mereka membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu dan menimbulkan keresahan dan kepanikan sosial, pemerintah akan mengirimkan departemen khusus untuk menekan mereka. Zola berdiri di sudut dan memandang Aiden yang sedang dipuji oleh sekelompok orang besar, dia sangat terpukul dan wajahnya penuh kebencian dan keengganan. Guru besar. Binatang kecil sialan ini sebenarnya adalah ahli seni bela diri. Bagaimana ini mungkin? Meskipun dia tidak mengerti seni bela diri, dia juga pernah mendengar tentang kengerian para ahli seni bela diri.
Bahkan di Provinsi Houston, hanya ada segelintir tokoh seperti itu. Masing-masing dari mereka adalah bos tertinggi, seperti Duan, orang nomor satu. Keluarga di Provinsi Houston. Alasan mengapa keluarga begitu kuat dan mendominasi adalah karena kepala keluarga Duan adalah ahli seni bela diri yang belum lahir. Pemuda yang seumuran dengan putranya ini tiba-tiba berubah menjadi sosok master yang setara dengan kepala keluarga Duan. Ini sangat sulit dia terima. Tepat ketika dia terlihat tidak mau, Nico tiba-tiba membungkuk dan bertanya, "Guru, apa yang harus kita lakukan terhadap ibu dan anak White?" Setelah dia selesai berbicara, semua orang berhenti berbicara dan memandang Zola dan Draco dengan simpati di wajah mereka. Keluarga White akan segera berakhir. Aiden menatap Zola dan berkata dengan dingin, "Putuskan anggota badannya dan buang." Adapun Draco, Aiden memandang Draco yang meridiannya terhalang dan tidak bisa bergerak, dan berkata dengan senyum tipis, "Saya berjanji kepadanya bahwa selama dia menyelesaikan apa yang telah dia lakukan malam ini, dia akan dilepaskan." Setelah Aiden selesai berbicara, semua orang tercengang, dan kemudian mata pembunuh mereka tertuju pada Draco yang tidak bisa bergerak. Ternyata sudah lama dijual oleh orang ini. Draco terengah-engah dan menatap Aiden dengan mata yang sangat penuh kebencian. Aiden benar-benar tidak punya niat baik. Terutama orang-orang dengan niat jahat, mata mereka memandang Draco sangat dingin saat ini. Hal yang paling tak tertahankan bagi mereka adalah dikhianati. Aiden memperhatikan semua ini, menunjukkan cibiran di sudut mulutnya, dan tidak berkata apa-apa lagi. Tidak jauh dari situ, Zola, yang sudah sadar kembali, tampak sangat ketakutan, lalu mundur dan berkata dengan gemetar, "Aiden, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku istri wali kota. Jika kamu mematahkan tanganku dan kaki, Alden dan Das pasti tidak akan melepaskanmu. Saya benar-benar tahu saya salah. Saya berjanji tidak akan pernah berurusan dengan Green Bee Pharmaceutical lagi di masa depan. Selama Anda melepaskan kami, saya akan memberi Anda semua perusahaan farmasi di bawah grup Regen. Tolong, ampuni kami sekali." "Mengampunimu sekali." Aiden tersenyum dingin dan berkata dengan marah, "Terakhir kali kamu mengincar kakakku di konferensi pers hotel, aku sudah menyelamatkanmu sekali, tapi kamu bukan saja tidak menahan diri, tapi kamu juga meningkatkan upayamu untuk menghadapinya kakakku saat aku pergi dan farmasi lebah hijau dan menyebabkan kecelakaan mobil. Jika aku tidak menyempurnakan jimat giok pertahanan untuknya, aku mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Aku menghancurkan keluargamu bukan sebagai bentuk kebaikan padamu. Apakah kamu masih ingin aku melepaskanmu?" Wajah Zola memerah dan putih, dan akhirnya ada tatapan tajam di matanya. Dia menatap Aiden dan berkata, "Aiden, jangan terlalu sering menindas orang lain. Direktur Chen dari cabang Houston ada di luar sekarang. Saya bisa meneleponnya hanya dengan satu panggilan telepon. Anda akan masuk penjara karena membunuh Ike Bravo dan Tuan Andilet. Jangan paksa saya bertarung sampai mati. Ikannya mati dan jaringnya putus. Saya khawatir Anda terlalu memikirkannya." Aiden mencibir, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, berhenti berbicara, dan memberi isyarat kepada Nico untuk mengambil tindakan. Ketika Nico melihat ini, dia tidak lagi ragu-ragu dan mengusirnya. Retakan. Ketika tangisan yang menyayat hati terdengar, wajah Zola menjadi pucat seketika, keringat bercucuran, dan dia jatuh ke tanah sambil memegangi kakinya. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuh seluruh keluargamu." Wajah Zola dipenuhi dengan kebencian yang ekstrim, menatap Aiden dan Nico, wajahnya penuh kegilaan dan raungan. Nico masih sedikit tak tertahankan sekarang, tetapi ketika dia mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Tepat ketika dia hendak turun, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berisik dan cemas di luar pintu. Dia tanpa sadar berhenti dan melihat keluar pintu, hanya untuk melihat seorang pria jangkung dengan karakter Cina dan wajah melangkah masuk. Di belakangnya, ada beberapa pengawal berpakaian hitam yang tampak dingin. Wow! Saat mereka melihat pria itu, semua orang termasuk Nico sangat terkejut. Bahkan lebih mengejutkan daripada mengetahui bahwa Aiden adalah seorang ahli seni bela diri. Daorusen. Ini sebenarnya Daorusen dari Rudao Group. Mengapa dia ada di sini? Isabella juga terlihat sedikit terkejut, tidak lebih dari Daorusen yang terlalu terkenal. Dia bukan hanya orang terkaya di Houston, tapi juga salah satu dari sedikit orang super kaya di seluruh provinsi Houston. Grup Rudao yang dia dirikan memiliki nilai pasar hampir 100 miliar. Dia sendiri juga merupakan ketua kamar dagang, anggota CPPCC dan Badan Amal Umum Provinsi Houston. Presiden asosiasi dapat digambarkan sebagai bos tertinggi yang sesungguhnya. Meskipun orang-orang yang hadir ini dianggap kuat, dibandingkan dengan dia, mereka tidak mengesankan. Di Houston, Daorusen sangat terkenal karena dia adalah seorang pengusaha yang berasal dari Houston, dan villa dengan harga setinggi langit di Gunung Maya dikembangkan oleh perusahaannya.
Dikatakan bahwa ketika Rudao Group pertama kali didirikan di Houston, itu hanyalah sebuah bisnis kecil yang bernilai puluhan juta. Namun, hanya dalam beberapa dekade, ia telah mengembangkannya hingga skala ratusan miliar dan menjadi taipan bisnis yang mutlak. Dan latar belakang terbesarnya bukanlah uangnya, tapi keluarga Duan di belakangnya. Sebab, istrinya adalah saudara kandung Diego Duan, kepala keluarga Duan saat ini. Dengan dukungan keluarga Duan, bisnis Daorusen dapat berkembang begitu pesat. Bagaimana sosok yang menghentak dan gemetar di provinsi Houston tiba-tiba muncul di sini? Saat semua orang bingung, mereka semua memuji Daorusen. Halo, Tuan Sen. Tuan Sen, sudah lama sekali. Tuan Sen. Untuk sesaat, orang-orang ini sepertinya telah melupakan keberadaan Aiden. Selain itu, dibandingkan dengan raksasa bisnis seperti Daorusen, status Aiden sebagai ahli bela diri saja tidak cukup, lagi pula, dia masih terlalu muda dan kualifikasinya terlalu dangkal. Wajah Daorusen tenang, seolah-olah dia telah tiba di halaman rumahnya, dan dia membalas salam kepada semua orang dengan tertib. Namun, ketika dia melihat Draco dan Zola di tanah, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening. Saat semua orang melihat ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Benar saja, Daorusen ini datang untuk ibu dan anak White. Saya hanya tidak tahu apakah Aiden akan menundukkan kepalanya saat menghadapi Buddha raksasa ini. Daorusen secara alami memancarkan aura yang kuat, dia berjalan ke arah Aiden dan mengerutkan kening. Adik kecil ini, bisakah kamu memberi sedikit bantuan pada Sen dan membiarkan saudara Jones dan keponakan Darako pergi? Saya berjanji masalah hari ini tidak akan dilanjutkan lagi di masa mendatang. Bagaimana menurut Anda? Bab 128. Melihat ini, Isabella dan Nico mengerutkan kening ketika mereka diam mengapa Daorusen tiba-tiba membela keluarga umum. Reputasi Daorusen terlalu besar, dan dia didukung oleh keluarga Duan, keluarga terbesar di provinsi Houston. Dengan orang seperti itu yang membela keluarga umum, segalanya menjadi sedikit merepotkan. Ketika semua orang memasang ekspresi rumit, mereka semua memandang Aiden, menunggu jawaban Aiden. Setelah melihat ke arah Daorusen yang terlihat tenang dan percaya diri, tiba-tiba sebuah cibiran muncul di sudut mulut Aiden. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu ingin aku memberimu wajah? Ledakan. Setelah Aiden selesai berbicara, semua orang di aula tercengang, dan kemudian wajah mereka meledak karena terkejut. Bukankah Aiden ini sombong? Beraninya dia berbicara seperti ini pada Daorusen. Wajah Daorusen langsung berubah dingin. Sebelum dia dapat berbicara, dia melihat seorang pemuda dengan cepat di belakangnya berteriak, beraninya kamu menghina Tuan Sen. Sebelum dia selesai berbicara, dia menggerakkan tubuhnya dan mengangkat tangannya untuk menamparkan Aiden. Tapi wajah Daorusen muram dan dia berdiri di sana tak bergerak, tampaknya menyetujui perilaku pemuda itu. Kilatan kemarahan tiba-tiba muncul di wajah Aiden. Pengadilan kematian. Patung tanah liat itu masih memiliki sejumlah kemarahan, apalagi Dewa Abadi Emmanuel miliknya. Berpikir tentang bagaimana dia akan disembah oleh semua ras di dunia kultivasi, bagaimana mungkin leluhur dari Sekte Abadi berani menyinggung perasaannya sedikitpun. Sekarang semut-semut ini memprovokasi dia satu demi satu, yang membuatnya sangat marah. Sejak membangkitkan ingatannya, dia telah terlalu banyak menahan diri karena pembatasan aturan sekuler, tetapi selalu ada beberapa orang buta yang mencari kematian, seperti orang terkaya di Houston di depannya, dan pemuda berkepala datar ini. Pikiran pemuda berkepala datar itu bergetar. Ketika dia merasakan niat membunuh yang mengerikan datang padanya, pupil matanya mengerut dan dia mundur tanpa sadar. Tapi tidak peduli bagaimana dia mundur, masih sulit untuk menghindari tinju Aiden. Berdengung. Saat Aiden meninju, sepertinya seluruh kehampaan bergetar. Di bawah tatapan ngeri pemuda berkepala datar itu, dia meninju dadanya. Ledakan. Tubuh pemuda berkepala datar itu bergetar hebat, dan meledak seperti balon yang terlalu besar. Anggota tubuh yang terputus hancur di tanah, yang tampak mengejutkan. Mengingat Isabella masih di sana, Aiden mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan semburan api yang mengembun meledak. Dalam sekejap, daging dan darah yang pecah berubah menjadi abu terbang dan menghilang. Melihat pemandangan ini, semua orang di aula menarik napas dan tampak ngeri. Ketika mereka melihat ke arah Aiden, mereka tampak seperti sedang melihat setan. Entah kenapa, sebuah kata tiba-tiba muncul di benak semua orang. Grandmaster tidak bisa dihina. Tidak jauh dari situ, Zola sangat gembira saat melihat Daorusen datang, namun wajahnya langsung membeku. Orang gila ini sebenarnya berani membunuh seseorang di depan Daorusen.
Aiden berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan auranya meledak, seperti Dewa Sembilan Surga. Tekanan yang sangat besar membuat semua orang sulit untuk melihat secara langsung, dan hati mereka bergetar. Dia memandang Daorusen yang jelek dengan tatapan tegas di matanya. Sekarang, apakah kamu masih ingin aku memberimu wajah? Pada saat ini, kesombongan Dewa Abadi Emmanuel terungkap dengan jelas. Dia, Emmanuel Palmer, melakukan perjalanan melintasi seluruh dunia dan membunuh ratusan ras. Dia bahkan tidak meremehkan Dewa Abadi yang kuat. Sekarang beraninya seorang pengusaha kecil berani mengudara untuknya. Hanya mencari kematian. Ekspresi Daorusen berubah drastis, dan ekspresi para pengawal berbaju hitam di belakangnya semakin ketakutan. Seolah menghadapi musuh yang tangguh, mereka menggerakkan tangan mereka ke pinggangnya, seolah Aiden akan menembak kapan saja jika dia berani melakukan suatu gerakan. Mengambil napas dalam-dalam untuk menekan keterkejutan di hatinya, mata Daorusen berkilat marah, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Dia berkata, ini aku, Daorusen. Tolong jangan salahkan aku, saudaraku. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, sejujurnya, saudaraku, saya berhutang budi kepada Tuan White bertahun-tahun yang lalu. Saya harus mengambil dua orang ini dari keluarga White hari ini. Dia berhenti, nadanya menjadi sedikit lebih rileks, dan berkata, tentu saja, saya tidak akan membiarkan adik laki-laki saya menderita. Jika Anda memiliki syarat apapun, Anda dapat melakukannya sesuka Anda. Selama Sen dapat melakukannya, saya tidak akan menundanya. Wajah Aiden menjadi lebih dingin, dia meliriknya dan berkata dengan ringan, bagaimana jika saya tidak setuju? Mata Daorusen sedikit menyipit dan dia berkata dengan suara yang dalam, apakah adik kecil ini benar-benar akan mendapat masalah dengan Sen? Aiden mencibir, ada apa? Daorusen akhirnya menunjukkan sedikit kemarahan di wajahnya. Dia menatap Aiden dalam-dalam dan hendak berbicara ketika dia melihat Zola berteriak, saudara Sen, hati-hati, Aiden ini adalah ahli seni bela diri. Hah? Daorusen sedikit terkejut, ahli seni bela diri. Benar. Ekspresi Daorusen berubah, seolah sedang mempertimbangkan pro dan kontra, namun akhirnya dia mengertakkan gigi dan berkata, ternyata Tuan mudalah yang menyinggung Sen secara langsung. Saya tidak tahu, saya pribadi menghabiskan 1 miliar untuk mensponsori pengembangan Green Bee Pharmaceutical, dan saya berhak meminta maaf kepada Tuan Aiden atas nama keluarga umum. Bagaimana menurut Anda? 1 miliar. Semua orang di aula tampak terkejut, bernapas dengan cepat, dan memandang Aiden dengan iri. Dari semua orang yang hadir, yang memiliki kekayaan bersih paling banyak adalah Christian Smith, yang dikenal sebagai Taipan Muteburi, tetapi aset pribadinya hanya beberapa miliar, berbeda sekali dengan orang kaya seperti Daorusen yang sering menghabiskan 1 miliar uang tunai. Terlebih lagi, 2/3 dari orang-orang yang hadir tidak memiliki kekayaan lebih dari 1 miliar. Sungguh sulit dipercaya bahwa Daorusen benar-benar memberikan 1 miliar untuk menyelamatkan ibu dan anak White. Anda tahu, meskipun seluruh grup regen dijual, mungkin tidak dapat terjual seharga 1 miliar. Daorusen secara langsung memberi Aiden dan Isabella sebuah grup regen. Saat semua orang mengira Aiden akan menerimanya, mereka melihat senyuman sarkastik tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Apakah menurutmu aku benar-benar peduli dengan uang? Dia tersenyum dingin dan berkata, tahukah kamu bahwa di matamu, uang itu maha kuasa, tapi di sini aku memilikinya di ujung jariku. Belum lagi, ambil contoh, Liquid of Life. Kalau resmi diproduksi massal dan dipasarkan, nilainya akan lebih dari ratusan juta. Uang tidak ada gunanya bagiku. Ketika ekspresi semua orang terkejut, mereka memandang Aiden dengan ekspresi yang rumit. Mereka tidak dapat menemukan alasan untuk menyangkal kata-kata Aiden yang sangat arogan. Mereka semua telah meminum ramuan asli cairan kehidupan dan mengetahui keajaiban serta nilai komersial dari cairan kehidupan. Secara alami, mereka juga memahami bahwa perkataan Aiden adalah benar adanya. Jika cairan kehidupan benar-benar diproduksi secara massal, maka pasar kaya di Sundari saja dapat menghasilkan puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar setiap tahunnya. Pada saat itu, apa yang dapat dilakukan oleh grup Rudao milik Daorusen? Daoru Group hanya mengklaim memiliki nilai pasar ratusan miliar, dan keuntungan tahunannya hanya mendekati beberapa miliar, sungguh tidak bisa dibandingkan dengan nilai Liquid of Life. Memikirkan hal ini, ketika semua orang melihat Aiden lagi, mata mereka sangat berapi-api, dan mereka diam-diam memutuskan untuk menjalin hubungan baik dengan Green Bee Pharmaceutical, dan berusaha untuk mendapatkan bagian dari pangsa pasar ketika Liquid of Life resmi diproduksi secara massal dan dipasarkan. Alis Daorusen berkerut semakin dalam, dan dia terdiam lama sebelum perlahan berkata, sepertinya kita tidak bisa mencapai kesepakatan. Dia menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba membungkuk sedikit ke arah luar aula, berkata dengan hormat, Seleb Tyler, selanjutnya aku akan merepotkanmu. Haha, mudah untuk mengatakannya.
Sebelum ada yang datang, tawa hangat menyebar ke seluruh aula. Ketika ekspresi semua orang terkejut, mereka semua melihat sekeliling, tetapi tidak ada yang terlihat. Ketika aura aneh tiba-tiba datang, wajah Nico sedikit berubah, dan dia merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Bab 129, Pengetahuan Ilahi Melanggar Hukum. Merasakan aura aneh, Aiden tiba-tiba mengangkat alisnya dan mundur tiba-tiba. Licik, keluar dari sini. Berdengung. Ketika riak Qian tiba-tiba menyebar dari bawah kakinya, seluruh ruang di aula tampak membeku. Saat berikutnya, seorang lelaki tua kurus berjubah hitam tiba-tiba muncul. Dia menatap Aiden dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan tiba-tiba menyeringai dan berkata, "Anak baik, kamu benar-benar bisa mematahkan teknik silumanku, kamu cukup mampu." Orang tua itu memiliki dagu yang tajam dan mata segitiga, dan terlihat sangat dingin. Dia melirik ke arah Aiden, tersenyum tipis, dan tubuhnya langsung berubah menjadi kabut hitam dan menyapu ke arah Zola di tanah. Mata Nico tajam, dan saat dia mengertakkan giginya, cahaya hijau keluar dari tubuhnya, dan dia menebas kabut hitam dengan pedangnya. Seorang pejuang muda yang baru saja memasuki kekuatan batin berani menghentikanku. Kau benar-benar mencari kematian. Mendengus dingin datang dari kabut hitam, dan kabut hitam aneh itu tiba-tiba mengembun menjadi telapak tangan besar, yang tiba-tiba bertabrakan dengan pedang perunggu Nico di antara petir dan batu api. Swoosh! Saat pedang panjang itu menyentuh kabut hitam, itu seperti zat kimia, dan terkorosi dengan cepat. Dalam sekejap mata, pedang panjang yang sangat tajam itu menjadi berlubang dan berubah menjadi besi tua. Ketika Nico melihat ini, jejak rasa sakit fisik melintas di wajahnya, dan ketika pupilnya berkontraksi, dia dengan cepat mundur, hanya untuk melihat tawa aneh datang dari kabut hitam. Telapak kabut hitam besar tiba-tiba mengepalkan tangan, dan memukul dada Nico secepat kilat. Ledakan. Wajah Nico langsung menjadi pucat, bekas darah tumpah dari sudut mulutnya, dan tubuhnya terlempar ke belakang seperti karung pasir. Aiden akhirnya menunjukkan sedikit kemarahan di wajahnya. Kamu ingin mati? Saat dia melambai, seberkas cahaya hijau menarik Nico kembali, memberinya pil jeruk kecil, dan berkata kepada kera guntur di sebelah Isabella, jaga mereka berdua. Kera guntur meraung, menandakan bahwa dia mengetahuinya, lalu menatap kabut hitam, orang itu benar-benar berani menyakiti si kecil. Benar-benar mencari kematian. Wajah Aiden muram, kilatan petir menyambar di tempat, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Guntur datang. Ledakan. Petir yang menyilaukan muncul dari kehampaan, seperti naga petir dengan gigi dan cakarnya, dengan ayunan Aiden yang tiba-tiba, ia menghantam kabut hitam yang aneh dengan keras. Leva. Kamu benar-benar tahu cara menggunakan guntur. Teriakan marah datang dari kabut hitam. Nah, siapa kamu? Apakah kamu dari Gunung Diven atau Sekte Abadi? Mata Aiden dingin, dan ketika momentumnya meledak, kilat menyambar dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya seperti dewa petir, menabrak kabut hitam tempat lelaki tua berjubah hitam itu bersembunyi. Orang tua itu berteriak aneh, dan kabut hitam menghilang dengan cepat, kecepatannya sangat cepat sehingga metode petir Aiden hanya mengenai ekornya. Aiden mencibir, tapi tidak mengejarnya. Kilatan petir melintas di matanya, dan dia menunjuk ke kabut hitam yang kabur dari kejauhan. Kejar. Berdengung. Fluktuasi yang tak terlihat datang seketika, dan kabut hitam yang keluar dengan cepat membeku di udara dalam sekejap, dan suara ketakutan dan kemarahan datang dari dalam. Nak, sihir macam apa yang kamu lakukan? Mengabaikannya sama sekali, Aiden maju selangkah dengan wajah tanpa ekspresi. Ketika dia muncul kembali, dia sudah mencapai atap aula. Dia mengangkat tangan kanannya dan cambuk tulang ular guntur tiba-tiba muncul. Itu membengkak tertiup angin dan berubah menjadi senjata besar dengan diameter puluhan meter dalam sekejap mata cambuk panjang. Saat guntur dan kilat melonjak di atasnya, aura kekerasan memenuhi udara, tanpa ragu-ragu, Aiden dengan dingin, dan cambuk diayunkan. Plas. Kehampaan meledak, dan ketika kekuatan guntur dan kilat yang kuat bergerak di udara, semua orang di kejauhan tercengang dan ngeri. Apakah ini ahli seni bela diri? Ledakan. Di mata semua orang, cambuk tulang ular guntur menghantam kabut hitam dengan momentum yang sangat dahsyat. Cici. Usai disambar petir, kabut hitam tersebut meleleh dan menghilang seketika seperti es dan salju saat bertemu dengan terik matahari. Di dalam, wajah kurus lelaki tua berjubah hitam itu tampak ngeri. Melihat cambuk guntur mendekat, ada tatapan tajam di matanya, dan aura di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Kabut hitam yang tersisa di sekitarnya bergulung dengan keras, dan tiba-tiba terjadi ledakan yang memekakkan telinga, dan seluruh aula berada dalam kekacauan.
Lantai dan dinding kayu yang indah diledakkan dengan lubang besar, yang tampak mengejutkan. Wajah lelaki tua itu sangat dingin, dia menghindari serangan cambuk tulang petir dalam sekejap, menatap Aiden, mengertakkan gigi dan berkata, "Wah, kamu membuatku kesal." Aiden tersenyum tidak setuju dan berkata, "Oh, benarkah?" Mendengus. Orang tua itu mendengus marah, membuka mulutnya, mengeluarkan bola hitam, dan menunjuk ke arah Aiden. "Pergi." Berdengung. Bola hitam itu mengeluarkan suara mendengung dan menyeret keluar ekor panjangnya di udara. Dalam sekejap, 5 wajah ganas terbang keluar dan bergegas menuju Aiden. Ketika lelaki tua itu melihat ini, ada sedikit rasa dingin di mata segitiganya, jejak tangannya sedikit berubah, dan dia berteriak, "5 hantu mengendalikan para dewa, rebut jiwa." Sebelum dia selesai berbicara, 5 wajah ganas tiba-tiba mulai berputar di sekitar Aiden, membentuk lingkaran cahaya hitam dalam sekejap, dan kekuatan hisap yang ditujukan ke jiwa tiba-tiba muncul, menarik ke arah lingkaran cahaya. Metode rahasia untuk menangani jiwa. Meskipun masih sangat kasar, itu benar-benar metode rahasia untuk menangani jiwa. Warna aneh muncul di mata Aiden. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan melihat sebuah metode rahasia khusus untuk menangani jiwa di bumi saat ini. Anda harus tahu bahwa metode rahasia yang menargetkan jiwa dan kesadaran seperti ini sangat jarang terjadi di dunia kultivasi, dan kondisi untuk berlatih juga sangat keras. Sama seperti teknik tangan guntur, sulit bagi orang biasa untuk mempraktikkannya meskipun mereka mendapatkan. Bumi telah mencapai akhir zaman Dharma, tetapi hari ini dia melihat metode rahasia menangani jiwa di sini, yang membuktikan bahwa lelaki tua ini pasti memiliki hak atas Taoisme. Ingin berada di sini, Aiden sedikit menyipitkan matanya, mungkin dia bisa mengetahui beberapa rahasia bumi dari mulut lelaki tua itu. Memikirkan hal ini, Aiden menunjukkan senyuman di bibirnya, matanya sedikit cerah, dan kekuatan kesadaran yang menakutkan meledak. Berdengung. Kekosongan itu sepertinya terguling oleh arus deras, dan terdengar suara gemuruh dan gemetar. Orang-orang yang menonton di kejauhan merasakan tekanan besar yang tak terlihat tiba-tiba datang, dan mereka semua mundur ke belakang. Pada saat ini, seluruh aula bunga berantakan, dan semua orang mundur ke taman. Kesadaran ilahi itu seperti pisau. Dengan berkah penyatuan ilahi, kekuatan kesadaran ilahi yang tak terlihat langsung berubah menjadi lusinan pedang kecil yang tak terlihat, menusuk ke arah lubang air hitam. Ledakan. Ketika suara benturan pelan terdengar, wajah lelaki tua percaya diri berjubah hitam di kejauhan tiba-tiba berubah. Tapi sebelum dia bisa bergerak, lusinan pedang kesadaran tak kasat mata menghantam langit gelap gulita di udara. Ledakan. Ketika raungan mengejutkan meledak di benak lelaki tua berjubah hitam itu, napasnya tiba-tiba menjadi lemah dan wajahnya menjadi pucat. Ketika seteguk darah muncrat, dia menatap bola hitam yang robek itu. Matanya menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Senjata ilahi yang dia pelihara dengan hati-hati sebenarnya dihancurkan oleh anak ini. Bab 130, Rahasia Sekte Abadi. Di bumi, kesadaran spiritual pengendalian dewa sudah dapat dilepaskan, dan dia dapat mengendalikan senjata magis. Oleh karena itu, orang-orang di alam kontrol dewa akan memilih untuk mengembangkan senjata magis kelahiran mereka sendiri. Caesar Lawrence, yang sebelumnya dibunuh oleh Aiden, memiliki pedang kecil. Dan senjata ajaib yang dibudidayakan lelaki tua berjubah hitam itu jelas merupakan manik hitam ini. Wajahnya menjadi pucat, dan dia menatap Aiden, ingin memakannya hidup-hidup, dan berkata dengan keras, "Wah, kamu benar-benar menghancurkan senjata ajaibku. Aku akan melawanmu sampai mati hari ini." Aiden tersenyum menghina dan berkata dengan ringan, "Beraninya kamu menyebut produk cacat ini sebagai senjata ajaib." Wajah lelaki tua berjubah hitam itu stagnan, dia hampir kehabisan nafas dan muntah darah. Dia telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan senjata ajaib manik-manik ini dari Burma, tapi anak ini membuatnya tidak berharga. Dia berteriak dengan marah, "Kamu sombong sekali, lihat sihirku." Ekspresinya serius, dan saat jubah hitamnya bergoyang, momentum yang kuat meledak. Di bawah tatapan tumpul semua orang, dia langsung berubah menjadi bayangan hitam dan terbang, tetapi arah penerbangannya berlawanan arah. Dia benar-benar melarikan diri. Ini. Ekspresi semua orang membosankan. Mereka melihat lelaki tua berjubah hitam yang menghilang ke cakrawala dalam sekejap, dan hati mereka dipenuhi dengan rumput dan kuda lumpur yang tak terhitung jumlahnya berlari melewatinya. "Tolong, Anda adalah ahli tingkat master, bisakah Anda memberi saya sedikit wajah?" Aiden juga memiliki sedikit senyuman di wajahnya, orang ini cukup tegas, tapi apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri? Dia mencibir, dan tubuhnya berubah menjadi kilat perak dan menghilang dari tempatnya.
Tak jauh dari situ, Nico juga terdiam. Lelaki tua berjubah hitam ini benar-benar pengecut. Melihat situasinya tidak berjalan baik, ia bisa berlari lebih cepat dari kelinci. Nah, orang seperti ini biasanya hidup lebih lama. Jika dia tahu bahwa dia bukan tandingan lawannya, tapi tetap bersikeras berjuang keras, orang seperti itu disebut R. Nico merasa bahwa dia pasti bisa belajar dari kelebihan lelaki tua berjubah hitam ini. Daorusen tampak jelek, menatap sosok ilusi di langit, bernapas dengan cepat, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa ahli super yang dia pekerjakan dengan banyak uang ini tidak bisa diandalkan. Di kejauhan, lelaki tua berjubah hitam itu memegangi dadanya, jejak ketakutan melintas di matanya, senandung, apa yang diketahui semut-semut ini. Pemuda itu sungguh menakutkan. Kekuatan spiritualnya menghancurkannya begitu saja, senjata ajaib kelahirannya hancur, jiwanya mengalami serangan balasan, dia terluka parah, dan kekuatannya berkurang tajam. Jika dia tidak melarikan diri dalam keadaan seperti itu, dapatkah dia bergegas maju untuk mencari kematian? Apakah Daorusen benar-benar berpikir jika kamu punya uang, kamu bisa membuatku bekerja untukmu? Oh! Lelaki tua berjubah hitam itu mendengus dingin, dan ketika dia hendak mempercepat lagi, senyuman tipis muncul di telinganya. Apakah aku menyuruhmu pergi? Dalam sekejap, ekspresi lelaki tua berjubah hitam itu berubah drastis, dia memandang Aiden seolah sedang menghadapi musuh yang tangguh, nak, jangan terlalu sering menindas orang lain. Aiden mencibir dan tidak berkata apa-apa, mengangkat tangannya dan meninjunya. Berdengung. Kekosongan berdengung, dan seluruh dunia tampak gemetar. Ketika tekanan yang tak tertandingi tiba-tiba turun, lelaki tua berjubah hitam itu memasang ekspresi garang di wajahnya, dan tatapan tajam keluar dari matanya. Oke, kamu memaksaku. Di sela-sela giginya yang terkatup, dia menyemburkan seteguk darah, yang tiba-tiba berubah menjadi tanda aneh berwarna darah di udara. Meletus. Orang tua berjubah hitam tidak ragu-ragu, berteriak dingin, dan tiba-tiba mundur. Ledakan. Ketika suara keras datang, Aiden berhenti sebentar, cahaya perak di tinjunya melonjak, dan dia mendorong ke depan dengan kuat dalam sekejap. Swoosh! Gelombang udara yang dihasilkan oleh ledakan jimat darah bertemu dengan tinju Aiden dan seketika masa itu dilenyapkan oleh represi. Di kejauhan, lelaki tua berjubah hitam, yang auranya sangat lemah, tampak ngeri. Dengan bantuan setelah ledakan, dia dengan cepat bergegas menuju hutan lebat di kaki Gunung Maya. Saat Aiden melihat ini, dia menunjuk ke depan dari kejauhan. Kejar. Berdengung. Kekuatan tak kasat mata datang, dan tubuh lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba menegang, dan ada kilatan kepanikan di mata segitiganya. Wajah Aiden setenang sedang berjalan-jalan di halaman. Dia mendarat tepat di depan lelaki tua itu dan berkata dengan tenang, jawab aku beberapa pertanyaan. Jika kamu bisa memuaskanku, aku akan mengampuni nyawamu. Orang tua berjubah hitam berkata dengan cepat, maaf, guru abadi, saya pasti akan menceritakan semua yang Anda ketahui. Di mana kamu belajar darinya? Kembali ke guru abadi, tuan muda saya berasal dari silsilah punggung Bukit Taban, namun silsilah kami dihentikan 30 tahun yang lalu. Sekarang saya adalah generasi terakhir. Aiden mengerutkan kening dan berkata, lalu dari mana kamu mempelajari teknik rahasia jiwa ini? Agar adil bagi guru abadi, teknik pengendalian 5 hantu ini sebenarnya bukanlah teknik pengendalian kelahiran. Teknik ini dicatat dalam gulungan kuno di tempat rahasia sekte. Menurut catatan, teknik ini adalah teknik rahasia dari sekte abadi. Mata Aiden sedikit menyipit, dan dia mengerutkan kening dan berkata, rahasia sekte abadi. Rahasia sekte abadi apa? Orang tua berjubah hitam memandang Aiden dengan ragu dan berkata, bukankah guru abadi tidak mengetahui rahasia sekte abadi? Jelaskan. Ya, orang tua berjubah hitam gemetar di dalam hatinya, dan berkata dengan cepat, sejak energi spiritual telah mengering, keluarga seni bela diri dan sekte besar di Sundari telah menjadi semi tersembunyi di dunia. Sekte-sekte ini seperti kuil awan putih. Meskipun sekte abadi semi tersembunyi, tapi dia akan tetap berinteraksi dengan dunia. Dan ada beberapa sekte yang telah diwariskan sejak lama, dan mereka yang memiliki kekuatan sihir besar akan bersembunyi di pegunungan dan hutan, terisolasi dari dunia. Mereka akan dibuka setiap beberapa dekade, dan murid akan dikirim ke pengalaman, dan omong-omong, mereka akan memilih akar duniawi. Seorang murid yang baik memasuki sekte abadi, mempraktikkan jalan keabadian yang sebenarnya, dan menjadi dewa tertinggi. Orang tua berjubah hitam mengatakan ini, dengan ekspresi iri di matanya, jelas merindukan apa yang disebut tempat di sekte abadi.
Sangat disayangkan bahwa Master Abadi dari Sekte Abadi akan meremehkan orang tua seperti dia yang tidak memiliki potensi dan tidak memiliki dasar. Setelah mendengarkan perkataan lelaki tua itu, meski wajah Aiden tenang, namun hatinya dipenuhi gelombang, ternyata masih ada penggarap abadi di muka bumi. Apakah ini berarti pernah ada peradaban budidaya yang makmur di bumi, tetapi kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, energi spiritual bumi berangsur-angsur mengering, dan peradaban budidaya ini berangsur-angsur hancur. Ketika mata Aiden berkedip, dia diam-diam berpikir bahwa ketika dia mencapai Xiantian, dia mungkin harus mendobrak apa yang disebut gerbang abadi. Ada ramuan spiritual dan obat-obatan berharga yang tidak dapat ditemukan di dunia, mungkin tempat tersembunyi di Sekte Abadi itu seharusnya memilikinya, bukan? Untuk saat ini, budidayanya masih terlalu lemah, bahkan jika dia memasuki Sekte Abadi, dia mungkin akan ditekan oleh monster tua itu. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia sepertinya mengingat sesuatu, dan mengeluarkan sebuah tanda dari tangannya yang tampak seperti batu tetapi bukan besi, dan berkata, "Tahukah kamu apa ini?" Itu adalah Order of Ascension to Immortality, yang datang dari tangan Mick Burton. Saat dia melihat tanda itu, wajah lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba memerah karena kegembiraan, seluruh tubuhnya gemetar dan kehilangan suaranya karena terkejut. Urutan kenaikan menuju keabadian. Ini sebenarnya perintah kenaikan. Aiden mengerutkan kening dan berkata, apakah perintah kenaikan abadi ini terkait dengan apa yang disebut Sekte Abadi? Wajah lelaki tua berjubah hitam itu kesurupan. Dia kembali sadar setelah mendengar kata-kata Aiden. Dia menatap perintah kenaikan abadi di tangan Aiden dengan kagum dan bergumam, tebakan guru abadi itu benar. Menurut catatan kuno sekte saya, perintah kenaikan abadi ini adalah sertifikat bagi sekte budidaya besar di Sekte Abadi untuk menerima murid. Dengan perintah promosi abadi ini, Anda dapat langsung bergabung dengan Sekte Ortodoks Sekte Abadi, dan tidak diperlukan rekomendasi atau penilaian. Bersambung.